sebuah publikasi di bidang manufaktur elektronika yang menjadi polemik dan kelibatan yang menggabungkan antara industri dan pendidikan. Flowchart prosedur pengawasan produksi sebelum analisa. Dimulai dari bagian fungsi penjualan, mengirimkan penawaran harga dan contoh barang ke customer dengan dokumen quotation. Kemudian, bagian customer menerima penawaran harga dan contoh barang dari bagian fungsi penjualan, lalu membuat pesanan dan mengirimkan kepada bagian fungsi penjualan. Kemudian bagian fungsi penjualan menerima pesanan dari customer melalui email, lalu mereview pesanan dari customer. Kemudian bagian customer membuat PO dan mengirimkan kepada bagian fungsi penjualan dengan dokumen purchase order. Lalu bagian fungsi penjualan menerima PO dari customer, lalu mereview PO dan mencatat informasi penting ke PO. Lalu meneruskan PO ke bagian fungsi produksi dengan dokumen PO yang sudah berisi informasi penting mengenai pesanan. Kemudian bagian fungsi produksi menerima PO yang sudah berisi informasi penting mengenai pesanan, lalu memproduksi barang sesuai dengan PO, lalu menyimpan barang jadi atas proses produksi yang telah dilakukan yang menghasilkan barang jadi. Kemudian bagian fungsi administrasi menerima barang jadi tersebut, lalu menerbitkan dokumen PO dan invoice sebanyak 4 rangkap. Rangkap pertama kepada bagian finance, rangkap kedua kepada bagian gudang, rangkap ketiga kepada customer, rangkap keempat kepada Polybatam atau TME. Kemudian mereview DO dan invoice, lalu memeriksa kembali barang yang sudah diproduksi dengan berdasarkan barang jadi, lalu memberikan DO, invoice, dan barang jadi ke customer. Lalu bagian customer menerima barang jadi, invoice, dan DO. Rangkap ketiga, lalu melakukan pembayaran atas barang jadi melalui transfer ke bagian fungsi administrasi. Kemudian bagian fungsi administrasi menerima pembayaran atas penerimaan barang jadi dari customer dengan dokumen transfer. Dan berakhirnya prosedur pengawasan produksi yang ada di TPP. Ini adalah gambar flowchart setelah analisis kami. Setelah kami analisis bagian yang sebelumnya tidak ada, yaitu bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, kami menambahkannya setelah bagian fungsi penjualan dan bagian fungsi produksi. Pada bagian ini akan ada otorisasi surat order pesanan dari bagian penjualan, yang sebelumnya bagian penjualan langsung memberikan kepada bagian fungsi produksi. BPM prosedur pengawasan produksi sebelum analisa dimulai dari bagian fungsi penjualan, menyampaikan penawaran harga dan contoh barang, lalu customer permintaan pesanan, kemudian bagian fungsi penjualan melakukan perintah produksi, lalu bagian fungsi produksi memproduksi barang, kemudian menyimpan barang jadi, lalu bagian fungsi administrasi menerima kembali barang jadi yang sudah diproduksi, kemudian mengirimkan barang jadi ke customer. Customer menerima barang jadi, lalu melakukan pembayaran, dan bagian fungsi administrasi menerima pembayaran tersebut, dan berakhirnya BPM prosedur pengawasan produksi yang ada di TPP. Berikut ini adalah gambar BPM setelah kami analisa. BPM sendiri adalah langkah-langkah yang terjadi dalam proses pengawasan produksi. Pada BPM ini kami menambahkan bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang nantinya bagian ini akan mengeluarkan perintah produksi kepada bagian fungsi produksi. Setelah itu fungsi produksi memproduksi barang sesuai dengan perintah dan menyimpan barang jadi. Setelah itu bagian BTC akan memeriksa kembali barang yang sudah diproduksi. Setelah itu bagian BTC mengirimkannya kepada bagian customer. Setelah itu customer melakukan pembayaran yang akan dibayar kepada BTC. Itu selesai. Data flow diagram level 0 prosedur pengawasan produksi terdiri atas 5 bagian, yaitu customer, bagian fungsi penjualan, bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, bagian fungsi produksi, bagian fungsi administrasi. Dimulai dari bagian fungsi penjualan, mengirimkan daftar harga dan contoh barang lalu diproses sehingga mengeluarkan suatu dokumen quotation yang akan diberikan kepada customer. Kemudian customer mengirimkan daftar barang yang akan dipesan lalu diproses sehingga mengeluarkan suatu dokumen surat order pesanan yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi penjualan. Kemudian bagian fungsi penjualan mengirimkan daftar barang yang akan diproduksi lalu diproses dan mengeluarkan permintaan produksi kepada bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Lalu bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi mengirimkan perintah produksi sehingga diproses mengeluarkan surat rencana produksi yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi produksi. Bagian fungsi produksi mengirimkan barang yang sudah diproduksi lalu diproses
mengeluarkan barang jadi yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi administrasi. Kemudian bagian fungsi administrasi mengirimkan daftar barang yang sudah diproduksi dan barang jadi, lalu diproses sehingga mengeluarkan dokumen DO, delivery order, invoice, dan barang jadi yang akan dikirimkan kepada customer. Lalu customer mengirimkan atau melakukan pembayaran, lalu diproses dan mengeluarkan suatu dokumen, yaitu bukti transfer yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi administrasi atau BTC. Data flow diagram level 1. Prosedur pengawasan produksi terdiri atas 5 proses, yaitu membuat quotation, membuat surat order pesanan, membuat surat rencana produksi, melakukan produksi, membuat delivery order, dan invoice. Proses pertama yaitu membuat quotation, dimulai dari bagian fungsi penjualan mengirimkan daftar harga dan contoh barang, lalu diproses sehingga mengeluarkan suatu dokumen quotation yang akan dikirimkan kepada customer. Proses kedua yaitu membuat surat order pesanan, dimulai dari customer mengirimkan daftar barang yang akan dipesan, lalu diproses dan mengeluarkan surat order pesanan yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi penjualan. Kemudian bagian fungsi penjualan mengirimkan surat order pesanan kepada bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Kemudian proses ketiga yaitu membuat surat rencana produksi, yang dilakukan oleh bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi mengirimkan daftar barang yang akan diproduksi, lalu diproses dan mengeluarkan surat rencana produksi yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi produksi. Kemudian proses keempat yaitu melakukan produksi, dimulai dari bagian fungsi produksi mengirimkan atau meneruskan surat order pesanan dan surat rencana produksi, lalu diproses dan mengeluarkan suatu barang jadi yang akan dikirimkan kepada bagian fungsi administrasi. Kemudian proses kelima yaitu membuat delivery order dan invoice dengan mengirimkan daftar barang yang sudah diproduksi dan barang jadi oleh bagian fungsi administrasi, lalu diproses dan mengeluarkan delivery order, invoice, dan barang jadi yang akan dikirimkan kepada customer. Kemudian customer melakukan pembayaran sehingga mengeluarkan suatu dokumen yaitu bukti transfer kepada bagian fungsi administrasi atau BTC. Dapat disimpulkan, bagian-bagian prosedur pengawasan produksi seperti customer, bagian fungsi penjualan, bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, bagian fungsi produksi, dan bagian fungsi administrasi atau BTC. Kami menyarankan adanya penambahan bagian fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan juga pengotorisasian di dalam pengerjaan produk, berguna untuk proses pemproduksian yang terjadi di dalam teaching factory manufacturing of electronics sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Demikianlah penjelasan kami mengenai flowchart DFD dan BPM tentang prosedur pengawasan produksi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.